Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saza Rahmanda, NIM 1804-2018. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait ekonomi politik pembangunan dalam teori sosialis. Nah, konsep ekonomi politik. Ekonomi politik merupakan manajemen terhadap perekonomian dalam sebuah lembaga publik, baik dalam negara maupun institusi publik yang lebih kecil. Nah, dalam perkembangan masyarakat kontemporer, perekonomian tidak bisa dilepaskan dari perpolitikan, baik dalam tataran globalitas, nasionalitas, maupun lokalitas. Nah, banyak tahapan upaya sosialis dari utopia hingga Marx. Hampir semua revolusi tersebut gerakan yang diilhami sosialis didorong untuk membangun keseimbangan antar kelas dan negara lebih terlibat dalam pertumbuhan ekonomi warga negaranya. Nah, ini disebabkan oleh fakta bahwasannya pekerjaan dieksploitasi karena mereka direndahkan, dihina, hingga diperlakukan secara tidak berbudaya, direduksi menjadi pekerjaan keras di tengah pabrik. Nah, oleh karena itu konsep sosialis ekonomi harus dilihat bukan sebagai satu konsep ideologis murni yang mempunyai tujuan sendiri, melainkan satu gerakan etis yang menginginkan agar ekonomi menjadi alat untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama. Nah, menciptakan kesetaraan yang lebih besar, bukan mengandalkan individu atau lembaga swasta untuk mengolah alat produksi. Nah, ide sentral dari Marx bukanlah teori nilai, tetapi penekanannya bahwa perjuangan kelas adalah satu-satunya alat kemajuan yang efektif. Nah, Marx percaya bahwa sosialis ini muncul bukan karena ia merupakan sistem yang lebih baik daripada kapitalisme, tetapi juga karena di belakangnya terdapat kelas-kelas yang didorong oleh kondisi ekonominya. Nah, ekonomi campuran adalah ekonomi yang dimana individu dan organisasi swasta yang memiliki alat produksi dan alat lain yang dikendalikan oleh pemerintah. Nah, ada 3 aspek kondisi manusia yang ditekankan oleh Marx. Yang pertama, ada manusia adalah makhluk sosial dan memperlakukannya dalam lingkungan sosial. Yang kedua, ada istilah tenaga kerja dan produksi. Ia mengacu pada aktivitas umum yang kita dapat di sini adalah produksi di tempat, bukan hanya produksi material. Yang ketiga adalah aktivitas atau proses kerja semacam ini merupakan kondisi yang universal. Nah, ekonomi tidak boleh menganalisikan manusia. Ekonomi tidak boleh menciptakan diskriminasi dan penindasan. Nah, karena ekonomi harus dikembalikan pada relasi manusia yang dibangun atas sebuah dasar etika dan berjalan di atas sebuah prinsip keadilan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.